pihak lawyernya si DRG mengatakan harus menggugat juga kehakiman. Bagaimana menurut Abang tentang hal itu? Agak lain tuh orang tuh pengacaranya ya. Bang, bukan advokat bang, alpukat bang. Yoi, kasih jus. Oke, menurut tanggapan Abang, apabila nanti suatu hari nanti Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah, apa tindakan hukum pembalasan yang harus dilakukan Nikita Mirzani, yang harus dilakukan Nikita Mirzani untuk masalah hukumnya? Menurut Abang Togar, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Bang Fahmi ketika Nikita nanti itu dinyatakan tidak bersalah? Apanya tuh? Ya apa aja, maksudnya Nikita bebas gitu, dinyatakan tidak bersalah. Kira-kira apakah lapor balik kah? Apa menyerang dengan pasal apakah? Coba. Tentang? Seandainya, semisalnya Nikita Mirzani nanti bebas kan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi dia pulang nih. Nah setelah dia pulang itu maksudnya dia dibebaskan, menyerang dengan pasal apakah? Coba. Tentang? Seandainya, semisalnya Nikita Mirzani nanti bebas kan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi dia pulang nih. Nah setelah dia pulang itu maksudnya dia dibebaskan. Kira-kira nih apa pasal yang bisa menjerat atau serangan balik ke pihak pelapor nantinya gitu Bang? Kalau memang nanti dia dinyatakan tidak bersalah di muka persidangan ya? Ya, Maksudnya kan gitu kan? ya siap. Betul nggak? Betul Bang. Nah, jadi kalau orang itu sudah didakwa, dibawa ke pengadilan, divonis, ternyata kan bebas, tidak bersalah kan? Ya, Dan itu maka orang itu bisa meminta haknya kepada negara. Namun dalam hal ini saran saya ya, harusnya Nikita satu melaporkan balik daripada pihak pelapor kan itu, dan yang kedua itu menuntut ganti rugi, jangan ke institusi, jangan ke negara, tapi kepada oknum-oknum aparat hukum. Siapa oknum-oknum tersebut? Itu mestinya, wah seru itu. apakah memang pernah ada kejadian yang seperti ini Bang? Misalkan kayak begitu terus orang yang ditersangkakan terus tidak bersalah, terus akhirnya dia minta pertanggungjawaban dari aparat yang menahan. Pernah ada kasus begini Bang? Ini Banyak. nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Jadi mereka itu menuntut kepada negara. Kalau kepada negara saya jamin tidak akan dapat diterima, percaya deh. Karena negara kan nggak bisa dituntut. Iya, Betul nggak? betul. Betul bang, betul. Nah, Bang. jadi yang kita kejar adalah oknumnya dong. Ya. Kita minta kompensasi dong. Betul Bang. Karena bisa dibayangin nggak? Seorang Nikita ditahan berapa lama tuh? 20, 40, 30, 120 hari bang, 120 hari. Apa? Hampir 120 hari. Nah, kebanyakan kan lawyer-lawyer tuh menuntut ganti rugi kepada negara. Padahal sudah ada putusan MK, apapun resiko tuntut menuntut, apabila sudah diputus pengadilan walaupun nggak bersalah, negara nggak bisa dituntut balik, itu putusan MK. Nah, saran saya, jangan negaranya yang dituntut. Oknum-oknumnya yang dituntut. Iya betul. Oknumnya. Ini numpang tanya Itu. sama Bang Togar ya. Bang Apa? Togar, permisi ya, izin bertanya. Setuju bang itu, setuju Ya, lanjut, banget Bang, itu lanjut, bang. Bang. Jangan negara yang dituntut, tapi oknumnya.
Iya. Wah, tuh serem itu loh. Jadi pertanyaan saya sama seperti Koko Hero ya. Saya lebih ke oknum penyidiknya. Oknum. Ya, jadi dalam katakan dalam bahasa saya itu melenyapkan 368 ini. Apakah pihak penyidik ini kan kemarin sudah jelas dengan penambahan masa perpanjangan dan tiba-tiba lenyapnya 368 ini. Apakah pihak penyidik ini bisa dituntut, Bang Togar? Itu sih pertanyaan saya, Bang. Bisa. Bisa, tapi kan kalau jaksa tidak, karena itu kan kewenangan jaksa bikin berita acara ulang lagi, berita BAP. Supaya disamakan dakwaan dengan alat bukti dan saksi-saksi yang didapat dari polisi kan gitu. Iya. Makanya rubah tuh dari 368, kalau nggak salah 369 berubah ya. Ya, Bang, jadi 369 Bang. Hah? Kenapa? Kayaknya enggak, Bang. Memang benar-benar Jadi? dihapus. Jadi hapus hilang. Iya. Nah kalau hapus hilang, ya itu selama memang belum diputus kan begitu, Iya. itu masih kewenangan jaksa. Hmm. Namun di sini tadi seperti yang di awal pembuka, pihak kuasa hukum bisa nyerang oknum-oknum yang tadi, gitu loh. Ya, saya tuh jadi meragukan cara kerja pihak penyidik ini. Apakah seorang Kapolri ini tidak melihat bahwa oknum bawahannya, anak buahnya ini bekerjanya seperti ini? Apakah dia tidak bisa menegur atau bagaimana cara kerjanya lebih profesional lagi dalam penetapan tersangka begitu, Bang? Ini kan Nikita jelas dirugikan di sini, Bang. 120 hari. Kalau seandainya dia bekerja itu sudah total berapa? Kerugian Betul. yang dia tanggung itu material ya. Apalagi namanya. Nah, bertanggung jawabnya sampai di mana ini pihak penyidik ini dengan kerugian Niki ini, Bang? Betul. Makanya tadi saya bilang, kalau pengacara janganlah menggugat institusi, gugat aja oknum-oknum polisinya, betul enggak? Oknum Betul. aparat hukumnya Iya. yang telah merugikan, misalnya ditangkap keliru, misalnya penangkapan nggak sah, lalu mempertersangkakan seseorang jadi tersangka dengan pasal yang nggak pas, kan misalnya gitu. Betul sekali ya, Bang Gos. Nah Sepakat. itu Iya. itu oknumnya yang disalahkan, bukan institusinya. Iya, betul. Makanya saya nggak mau komentar ini tadi, itu loh. Karena kasihan kan lagi ada gugatan itu berjalan, ya kan? Ya, betul. Berarti kan apa benar nggak analogi saya, Bang Togar? Saya mau bertanya ya. Jika Nah. kasus 368-nya hilang, apakah TPPU-nya ini juga tetap berjalan atau gugur juga, Bang? Bagaimana, Bang? Lah kan otomatis dong. Kan tadi saya udah bicara, kalau TPPU kan harus predikat krimnya harus jelas dulu. Hmm. Kalau predikat krimnya gugur, masa masih ada TPPU? Nah, itu. Dan kan tadi saya sudah bilang, teman-teman, masyarakat jangan mau dibungkam. Cek, kan ada uang sudah disita, betul nggak? Betul. Nah, kalau sudah disita apalagi kasusnya? Paham. Ngerti ya? Oke, silakan Bang Host, silakan lanjutkan, Bang. Oke, Gitu, tunggu Abang dulu. Bro. Ada Bang Long ya, coba naikin Bang Long. Siapa tuh Bang Long lagi? Bang Long yang mana di sini? Bang Long, naik Bang Long.
Ini kalau Oke. di kopi. Oke, Queen mau bertanya lagi silakan. Ya, oke. Satu ya Bang Togar, Cucuku, izin bertanya. habis minum kopi, Ya, cucuku. izin, Iya sih. izin Bang Togar bertanya. Bos sekali. Apa? Tadi Kak, izin mau bertanya nih ya. Tadi kan ada sidang mediasi ya Bang ya. Apa? Ya tadi kan ada sidang mediasi Oh. tadi kan. Perdata ya. Perdata yang khusus perdata. Tujuan mediasi itu kan menyelesaikan sengketa secara damai, cepat dengan efektif, ya kan. Sudah beberapa kali ini kan tidak ada titik temu nih Bang. Dari pihak sebelah mengatakan seperti ini. Kalau dari pihak AMI kan tergugat dan penggugat itu memang harus hadir, ya kan. Tetapi dari pihak sebelah bilang tidak ada yang mengatakan itu seperti ini. Jadi tanggapan Bang Togar tuh gimana tuh Bang? Jadi saya koreksi dulu nih. Mediasi itu apa namanya? Bukan yang tadi kamu sebut itu. Kalau ajas cepat kan begitu? Murah dan ada kepastian itu adalah ajasnya pihak pengadilan. Ya kan? Siap. Jadi bukan terkait masalah cepat, murah gitu bukan. Tapi itu memang itu ajas ataupun normanya pengadilan. Tapi kalau mediasi itu kan sebenarnya penyelesaian perkara tanpa ada perkara kan itu intinya. Ya, intinya itu Bang. Ya maksudnya itulah. Dengan menggunakan hakim mediator kan itu. Ya. Ya. Nah, Ya, itu Bang. kan proses mediasi itu memang diatur. Artinya diatur oleh peraturan Mahkamah Agung. Ya, Nah, di siap, Perma Bang. itu jelas dari Mahkamah Agung Perma 1 tahun 2016-nya bahwa penyelesaian satu perkara itu agar tidak berlarut, agar tidak masuk ke pokok, maka bisa digunakan jalur mediasi, kan itu satu. Karena ini perma dan kewajibannya wajib, kan itu, maka kedua belah pihak itu harus hadir. Si penggugat prinsipalnya hadir, Ya, si ya Bang. tergugat prinsipalnya juga harus hadir. Karena kuasa hukum itu kan hanya sifatnya yang diberikan kuasa. Iya Bang. Gitu loh. Iya, Wajib itu siap. hadir. Iya. Hadir nggak tadi? Nggak ada Bang. Nggak ada. Nah, lantas karena ini ditanya mediasi, hitung dari awalnya persidangan dimulai, apakah proses mediasi ini sudah masuk 40 hari? Karena waktunya itu masih bisa dikasih kesempatan 40 hari. Nah, kalau memang mediasi kedua belah pihak sepakat digagalin, baru masuk kepada pokok perkara dalam hal baca gugatan. Itu sih. Oh ya Bang, siap Bang. Oh, paham. Paham ya, Son? Paham Bang. Ora, Siap, terima Son. kasih Bang. Lanjut Koko, lanjut. Oke, selamat datang Bang Delong. Mungkin yang tadi udah ada langsung di TKP. Kira-kira apa sih pertanyaan dari Bang Long untuk Bang Togar? Silakan. Jangan gua aja dong, ke abang gua dong. Gimana sih? Bang DJ dong. Lagi sibuk kayaknya Bang. Mute Hah? enggak. Nah, Bang Delong ada yang mau ditanyakan, silakan Bang. Enggak ada sih, enggak ada. Cuman itu aja sih apa. Gemes aja sih melihat ketidakhadiran orang itu. Sama, lu cuman gemes. Kalau gua dihina-hina tuh. Iya. Yang maksudnya gini loh. Bahasanya kan kita harus paham mediasi. Nah, kalau mediasi orang itu enggak ada ya gimana ceritanya ada mediasi. Kadang-kadang lucu saya mendengar itu. Agak lain ya. Agak leon, bukan agak lain lagi. Tuh. Dengan segagah-gagahnya bicaranya itu para PH-nya si sebelah kan, bahwa begini. Namanya mediasi dia harus dihadirkan. Bagaimana ceritanya nggak hadir Betul. kalau mediasi? Betul. Kecuali PMH, perbuatan melawan hukum, bisa tidak dihadirkan. Nah itu gimana gimana caranya mau ada titikmu ya Bang Long ya, bener nggak? Iya, betul. Nah, Betul banget. kalau teknikinya menggugat PMH perbuatan melawan hukum, nah bisa tidak dihadirkan kan gitu. Sebenarnya kalau orang-orang udah pada pinter, gak usah nanya ke gue lagi, keles.
Enggak sih. Jangan Enggak, gitu Bang. lah, Enggak, Bang. Bang. Kita Nggak gitu ngomong juga, Islam, Bang. Bang, tidak ada payung, tidak pakai payung hukum, pakai payung kayak umum gitu aja. Enggak, cuman gini sih, Pakai don. gini tulang, saya mau Ya. coba nanya gini kan. Wih, tulang Tapi, aku Jo, dipanggil. jadi- Ngeri ya. Jadi margaku Janganlah siotang panggil Jo. tulang, Tulang. tongkar aja lah abang lah. Nah, jadi margaku siotang do kan. Aduh, serem kali dipanggil tulang loh. Ngeri ah. Jadi gini, pertanyaannya gini sebenarnya. Yang saya selalu ingin bertanya, mana yang diduluankan? Apakah perdata atau pidananya? Sedangkan perdatanya sudah jalan dahulu gitu. Jadi kalau terkait pidana dulu atau perdata dulu dijalankan kan itu Betul, kita kan lihat substansi nih. betul. Substansinya itu kan perkaranya yang pidana apa coba? Contohnya kan kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa objek dan subjeknya sama gitu loh. Objeknya apa sih? Uang. Kan gitu. Mm-mm. Nah, objeknya uang yang digelontorkan sekitar 4M itu. Kan begitu. Nah, Mm-mm. subjeknya apa? Subjeknya bahwa uang itulah yang akan terjadi bermasalah. Kan begitu nih. Mm-mm. Nah, itu yang saya mikir ya, mana duluan gitu loh. Sedangkan kalau saya lihat hampir sama kedua belah pihak menuntut, tapi dengan sistem yang berbeda. Kedua Jadi belah kalau pihak bisa ya. saya kita diskusi ya. Boleh. Apa-apa. Jadi kalau terkait perkara pidana dengan perdata yang mana dihentikan itu tidak boleh dihentikan. Bukan dihentikan, maksudnya di hold sementara gitu. Oh, Soalnya kan kalau saya dengar kan ditunda setuju. soalnya ini tanggal Ditunda. 24 kan katanya pengadilan buat itu tuh pidananya. Ya, kan kalau ditunda itu kan ada dasar hukumnya tuh. Betul. Yaitu di Perma 1 1956. Apabila ada konflik antara para pihak, kan itu Betul. di mana dianggap, ya sekali lagi ya, di mana dianggap pidana ini melibatkan keperdataan, kan itu ya. Betul, sepakat. Nah, sekarang kita lihat nih irisannya. Irisannya apa? Tadi kan uang, kalau kata kamu kan uang kan? Betul, sepakat. Nah, kalau terkait uang kan itu Ah, sekarang materi gugatan keperdataannya apakah terkait uang ini juga? betul, uang juga. Keterkaitan uang yang 4M. 4M kan? Iya, 4M itu tersebut. Bukan yang 100M kan? Kan kalau 100M dia melampirkan untuk gugatan kerugian materialnya gitu loh. Material. Ya, ini kan kita bicara uang prestasi dulu. Iya, betul. Uang prestasi, gagal prestasinya di mana kan itu? Betul. Kalau gagal prestasinya terkait uang 4M, itu hanya kita bisa menggunakan dengan bunga atau denda, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi, in materi namanya. Mana di duluan, makanya itu pelan-pelan kita ngomong. Oke. Supaya saya tidak disalahkan orang nih. Betul. Karena saya bicara materi gugatan orang kan nanti masalah lagi. Betul. Betul nggak? Betul. Malah banyak orang terima kasih nanti atas omongan kita ini. Iya, sepakat. Orang-orang yang ini ya, yang sebelah ya. Betul. Nah, jadi kalau saya persempit aja, kalau Perma 1 tahun 56, apabila dianggap ada irisan terkait subjek dan objek baik pidana dan perdata, wajib hukumnya yang pidana ditunda, wajib. Di hold dulu ya. Di hold. Betul. Makanya mesti kita cerdas, irisannya di mana. Biar kita tidak masuk ke pokok perkara, nanti kasihan kalau jawaban aku ngawur kan, dirugikan Iya. itu, orang-orang itu malah senang. Betul, sepakat ya. Ada lagi? Ya itu aja sih saya ingin bertanya. Soalnya setahu saya sih memang begitu. Harus di hold dulu sementara apabila Cocok. objek dan subjek Cocok. itu sama kan begitu.
Cocok. Saya berpikir itu kan karena waktu itu Bang Fahmi mendaftar gugatan yang satuan prestasi tersebut, alasannya kan kita pengen tahu kedudukan alasan 4M itu keluar seperti apa, kan begitu tuh. Cocok. Nah, makanya saya kaitkanlah dengan masalah pidananya gitu. Iya. Karena Kalau kan Perma objek 1 dan subjeknya tahun 56 sama. itu, ya Perma 1 tahun 56 itu harus ditunda dulu memang. Iya. Ini saya bingungnya. Saya dapat info tadi tanggal 24 bahwa pidananya akan jalan di pengadilan Ya, Jakarta karena Selatan. sudah P21.